5 langkah dari kehidupan yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa ya. Jadi waktu saya mau membuat materi ini, saya flashback ya, saya melihat perjalanan saya selama 3,5 tahun terakhir di Atomi. Jadi saya berasa bahwa saya sudah jenuh gitu ya. Kalau dalam kata yang lebih sehari-hari, saya sudah muak dengan kehidupan saya gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini mungkin kalau nggak muak, belum muak atau belum jenuh ya dengan kehidupan Bapak Ibu ya mungkin belum bisa gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu seperti saya, saat itu saya sudah merasa bahwa saya sudah jenuh gitu. Walaupun memang dari segi finansial mungkin saya nggak kekurangan, ya saya sudah punya rumah, punya mobil, bisa makan, bisa jalan-jalan, tapi ada sesuatu yang saya nggak bisa capai gitu. Walaupun mungkin dari segi finansial oke gitu ya, tapi saya tidak punya dari segi waktu ya. Saya hidup seperti seorang robot gitu ya, dari Senin sampai Jumat itu kerja jam 9, mulai dari rumah tuh jam 6 pagi, pulang-pulang jam 7 malam, itu seperti bertahun-tahun itu kehidupan saya ya. Sampai ada satu titik saya berasa enough is enough ya, artinya sudah gitu. Maksudnya saya sudah memutuskan saya nggak akan hidup seperti itu lagi. Bagi Bapak Ibu yang tahu, saya sudah di Indonesia sejak Juni tanggal 18 yang lalu ya. Dan saya akan ada di Indonesia selama 10 minggu. Dan ini betul-betul suatu perubahan dalam kehidupan saya yang saya nggak akan bisa capai kalau saya tidak ada di Atomi ya. Itu yang dibilang dengan freedom of time, kebebasan akan waktu. Di mana saya kerja di Atomi waktu saya di Indonesia itu hanya meeting seminggu sekali atau 2 kali. Paling kalau nggak Sabtu ya Minggu gitu ya. Sisanya saya jalan-jalan, saya kuliner, saya pergi sama Bu Rini, Bu Julia ya, yang lain sebagainya. Dan ini saya nikmati kehidupan. Nah, itu saya bisa capai pada saat saya sudah muak dengan kehidupan saya ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang hari ini masih berasa saya fine-fine aja dengan kehidupan saya ya, saya akan coba menjalankan Atomi ya, saya akan coba buat sukses. Nah, ini akan menjadi mungkin refleksi ya untuk Bapak Ibu malam hari ini. Mungkin semoga setelah malam hari ini lecture saya selesai, itu bisa menjadi refleksi bagi Bapak Ibu ya. Jadi 5 langkah untuk kehidupan yang biasa-biasa saja untuk merubah menjadi yang luar biasa. Yang pertama adalah Anda harus serius ya. Di mana-mana kalau kita tidak serius, kita tidak akan bisa menyampai pada impian kita ya. Seperti kalau Anda sekolah, misalkan Anda mungkin pegawai ya. Kalau Anda nggak serius di tempat kerja Anda, ya sudah pasti Anda nggak akan naik jabatan, betul ya. Misalkan Anda kalau kerja disuruh datang jam 9, Anda datangnya jam setengah 10 ya. Pulang jam 5, Anda jam 4 udah pulang ya. Kerja juga males-malesan, nggak ada kayak keseriusan gitu ya. Kalau orang yang nggak serius pasti nggak akan setting goals ya. Jadi ada goals yang Anda harus buat gitu untuk mencapai. Jadi pertanyaan ini yang saya tanyakan kepada saya yaitu 10 tahun dari sekarang saya akan pasti sampai di suatu tempat ya. Pertanyaannya di mana? Nah, ini menggugah hati saya karena 10 tahun itu nggak cepet, nggak lama Bapak Ibu ya. Berapa bagi Bapak Ibu di sini yang berasa 10 tahun itu sepertinya singkat sekali gitu. Ini kayaknya baru setahun yang lalu ya, tapi pas dilihat kita udah lewat 10 tahun. Paling gampang kalau Bapak Ibu ke Facebook ya, Anda lihat foto-foto kan kadang suka keluar tuh kayak posting yang 10 tahun yang lalu. Wih, ini kayaknya baru kemarin terjadi ya. Tapi kok sudah berasanya sudah 10 tahun yang lalu gitu. Nah, itu saya rasai Bapak Ibu. Jadi saya berasa bahwa 10 tahun dari sekarang, saya itu pasti akan sampai di suatu tempat, pertanyaannya di mana? Ini menggugah hati saya gitu. Memang kita harus kerja, memang kita harus, mungkin kalau Anda yang punya toko, punya bisnis, kita harus buka usaha kita. Betul, ya. Tapi pertanyaan Anda setiap hari, yang harus Anda tanyakan, apa yang terjadi pada saat Anda nggak bisa usaha lagi, atau nggak bisa kerja lagi? Apakah Anda sanggup untuk hidup tanpa pekerjaan, tanpa bisnis yang Anda punya? Atau mungkin pekerjaan yang Anda punya atau bisnis yang Anda punya, apakah Anda bisa merubah masa depan Anda? Nah, kalau enggak, Anda harus serius di Atomi, Bapak Ibu. Jadi serius ini berbicara tentang perilaku ya. Kita nggak bisa hanya menyalahkan upline.
Saya nggak berhasil karena upline saya nggak seperti Pak Chandra ya, selalu mengadakan offline, selalu mengadakan pertemuan ya. Upline saya tuh kerjaannya hanya duduk tidur ya, kadang kalau ada di meeting. Nggak bisa Bapak Ibu. Ini kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa karena ini adalah bisnis sendiri ya. Kita ini semua ID-nya nomor satu ya. Di Atomi walaupun Anda ID-nya mungkin 10 juta, ada yang 20 juta, 30 juta berapa gitu ya. Tapi kita semua ini adalah nomor satu. Kita ini adalah CEO daripada bisnis kita sendiri. Jadi kalau seorang CEO mau mensukseskan bisnisnya, dia pertama-tama harus serius. Dia nggak mungkin seorang CEO akan berasa kayaknya ya sudahlah kalau bisnis saya nggak rame ya biarin saja gitu. Nggak mungkin Bapak Ibu ya. Apalagi kalau dia yang membangun atau foundernya, dia akan serius dengan keseriusannya harus mensukseskan bisnisnya dan dia pasti akan membuat goals untuk mencapai kesuksesannya ya. Lalu yang kedua, yang terpenting itu adalah personal development atau development pribadi Anda ya. Karena 10 tahun dari sekarang Anda pasti akan menjadi seseorang. Pertanyaannya siapa? Nah, banyak orang berasa kayaknya, oh saya masih muda gitu ya. Tapi pas kita lihat foto-foto yang dulu, kita udah nggak muda lagi Bapak Ibu. Kita udah nggak berasa seperti waktu umur 20. Saya berasa waktu umur 20, energi saya luar biasa. Udah mulai masuk 30, udah mulai berkurang. Tahun-tahun ini sudah 40-an, saya sudah semakin berasa loyo lagi. Nah, 10 tahun dari sekarang walaupun Anda umur 20, Anda pasti tua. Nah, pertanyaannya Anda menjadi seorangnya itu siapa gitu ya. Nah, personal development ini berbicara tentang kepribadian Anda yang Anda harus perbaiki setiap hari. Makanya saya suka sekali dengan slogan Atomi yang baru, renewed day by day. Artinya diperbaharui setiap hari, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap hari. Jadi Anda harus merefleksikan kemana Anda akan pergi 10 tahun dari sekarang dan siapa Anda akan menjadi seseorang 10 tahun dari sekarang. Dan ini harus Anda yang melakukannya. Nggak ada yang bisa melakukan, memaksakan, misalkan, oh upline saya nggak pernah suruhin saya ini nonton video Atomi atau harus baca buku, upline saya tuh nggak suruh kayak gitu. Ya nggak bisa. Anda nggak bisa nyalakan upline, apalagi Anda salahkan downline. Oh, downline saya nggak ada yang kerja ya, nggak ada yang ikut meeting, nggak ada yang mau ikut Zoom, nggak ada yang ikut seminar. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kita harus serius dalam menjalankan bisnis Atomi ya, karena Anda adalah orang yang nomor satu atau CEO-nya. Nah, langkah yang kedua yang Anda harus lakukan kalau Anda sudah jenuh dengan kehidupan Anda yang biasa-biasa saja, mau menjadi yang luar biasa, Anda yang kedua harus menjadi smart. Smart ya, smart itu cerdas ya atau pintar ya. Bagaimana caranya Anda bisa menjadi lebih cerdas atau lebih pintar? Jadi yang pertama Anda harus keep a journal. Jadi Anda harus punya seperti buku ya, buku notes atau Anda bisa pakai smartphone Anda. Kemanapun Anda pergi, seperti malam hari ini ada vision meeting ya dari kami, Anda harus catat. Anda harus buat catatan atau notes tentang lecture yang diberikan. Atau Anda misalnya pergi ke Success Academy, Anda dengar seorang speaker yang luar biasa, yang Anda berasa, wah ini materi bagus sekali, yang bisa merubah hidup saya. Anda harus catat. Anda harus keep a journal ya. Waktu Anda hadir seminar, atau Anda misalkan sedang berbicara kepada upline Anda. Atau mungkin kepada downline Anda ya. Downline Anda ini memberikan ide-ide yang luar biasa. Wah, ternyata ini bisa ya. Oke, saya akan coba ya. Nah, Anda harus catat. Jangan berasa Anda ini orang jenius Bapak Ibu ya. Orang jenius itu apa? Dia bisa ingat sesuatu materi, itu paling lama cuma 72 jam. Itu kalau orang jenius. Kebanyakan dari kita, saya sendiri bukan orang jenius Bapak Ibu. Ya, saya ngaku lah, saya bukan orang jenius. Saya paling 2 jam sudah lupa. Ya, maka dari itu saya selalu membuat catatan setiap kali saya menghadiri suatu seminar atau Zoom meeting atau apapun juga saya dengar, misalkan saya lagi membaca buku ya atau mendengar audiobook, saya dengar ada hal yang bagus, cepat-cepat saya catat. Saya bukan orang jenius Bapak Ibu. Jadi saya mau Bapak Ibu juga yang hal kedua yaitu menjadi lebih smarter ya, lebih cerdas. Jangan berasa Anda saya sudah tahu semuanya. Saya sudah pernah mengikuti MLM sudah puluhan tahun, 20 tahun. Anda berasa kayaknya Anda sudah hebat gitu ya. Nggak mau belajar dari siapa-siapa. Nah, ini perlu diperbaiki.
Maka dari itu jadilah seperti daun yang hijau ya. Daun yang hijau kalau di Kanada daun itu bisa berubah warna ya Bapak Ibu ya. Ada musim semi, ada musim panas, musim gugur, lalu musim winter atau salju ya. Jadi waktu musim semi itu daun warnanya hijau. Dia mulai berkembang, mulai menjadi banyak ya. Lalu kembang mulai keluar, lalu mulai keluar buah-buah ya. Baru nanti pada saat musim gugur daunnya ini berubah jadi warna coklat. Nah, kalau orang yang berasa dia sudah tahu segalanya, dia udah nggak perlu belajar lagi, saya udah smart, saya sudah cerdas, saya nggak perlu diajari oleh upline saya, apalagi downline, udah jangan banyak ngomong. Nah, orang yang seperti ini, angkuh, mereka seperti daun yang warna coklat. Yang dimana pada musim gugur ini, mereka tinggal rontok dari pohonnya, disapu, lalu dibakar. Jadi kalau Bapak Ibu mau merubah hidup Anda, yang kedua adalah Anda harus terus belajar ya. Jangan bosan-bosan dengan hal yang baru ya. Walaupun Anda berasa kayaknya materi ini saya sudah pernah dengar ya 10 tahun atau 5 tahun yang lalu waktu saya ikut pelatihan, jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita coba kosongkan gelas kita ya. Ilmu-ilmu yang kita sudah ada ya, mungkin kita kosongkan dulu, kita buka gelas yang baru supaya kita bisa belajar ya hal yang baru dari orang lain. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, langkah ketiga yang harus Anda kerjakan bila Anda sudah jenuh dengan hidup Anda yang biasa-biasa saja, menjadi yang luar biasa adalah get going. Anda harus melakukan hal-hal yang Anda sudah pelajari di langkah kedua, ya, waktu Anda mendengar buku, waktu Anda hadir ke seminar, mendengar lecture, Anda lakukan action, ya. Lakukan action ini berbicara tentang aksi di lapangan ya. Kalau Anda misalkan tahu mengenai marketing plan ya, waktu Anda mendengarkan, Anda berasanya saya sudah tahu ya. Coba pada saat upline Anda bilang, kamu mau nggak presentasikan tentang marketing plan? Nah, jangan nolak Bapak Ibu. Jangan nolak, karena Anda walaupun Anda sudah tahu, tapi tidak melakukannya, itu nggak ada hasilnya. Nggak ada artinya ya. Pada saat Anda tahu, lalu Anda melakukannya, itu tidak ada bandingannya ya. Jadi get going ini untuk melakukan lebih maju ini adalah key major atau kunci yang penting untuk bisa sukses di Atomi ya. Jadi apapun yang Anda sudah pelajari melalui materi seminar, ayo bisa, one day seminar atau Success Academy. Nah, setelah Anda pelajari, Anda catat kan, Anda buat jurnal kan, lalu Anda aplikasikan kepada langkah ketiga tersebut. Jadi jangan berasa saya belum siap. Jadi selama ini Bapak Ibu ikut Zoom ngapain? Ya, kemarin waktu saya di Indonesia ya, dari tanggal 18 Juni, saya sudah keliling ke Jakarta, ke Tangerang, bolak-balik ke Jakarta lagi, Tangerang lagi, lalu ke Bandung. Bandung saya pergi 2 tempat, lalu pergi ke Malang, lalu dari Malang ke Surabaya, dari Surabaya ke Bali ya. Dari Bali saya balik lagi ke Jakarta, ada lagi vision meeting lagi. Nah, di situ saya jelaskan kepada semua orang yang hadir di situ. Anda di sini jangan berasa Anda sedang nonton drama. Ada Pak Mike, ada Bu Rini ya, waktu kita di Surabaya kan rame tuh ya, ada 6 leader, ada 7 leader ya, ada Bu Yesi ya, sales master dia yang punya Surabaya Top Center, ada Bu Ida, ada Julia Kurnia, ada Bu Aprinda, ada saya, terus ada siapa lagi, Ibu Ika ya, ada Ibu Rachel juga di akhirnya datang malam. Nah, waktu kita di sana melakukan demo facial, melakukan presentasi tentang produk atau suplemen, himohim, dan juga tentang vision meeting. Jangan berasa, wih seru nih, di panggung rame ya, saya nggak pernah nih lihat leader sebanyak ini dalam satu panggung. Jangan Bapak Ibu, justru pada saat Anda belajar di sana, itu untuk bahan Anda melakukan aplikasinya di lapangan. Jadi setelah pulang itu, Anda seharusnya melakukan hal yang sama yang kami lakukan. Jangan malah berasanya, wih keren ya kemarin tuh, leader-leader pada ngumpul walaupun beda jaringan. Wih keren, udah cuma cerita keren aja. Tapi apa aplikasi Anda setelah menghadiri seminar-seminar tersebut? Ya, yang di Malang, yang di Bandung, yang di Jakarta. Apakah Anda melakukannya? Apakah Anda mengaplikasi atau menduplikasi yang leader-leader lakukan? Kalau belum, nah Anda perlu perbaiki di langkah ketiga tersebut ya. Artinya Anda harus terus going ya. Get going ini seperti apa ya? Seperti roda yang nggak pernah berhenti. Get going ya. Get going itu seperti roda yang nggak pernah berhenti. Jadi jangan pernah berhenti roda ini. Ini berbicara tentang momentum ya.
Kalau Anda misalkan ya dorong mobil yang mogok, pernah dong pasti dorong mobil yang mogok ya. Pertama kali susah nggak? Susah. Itu waktu menggelinding pertama kali, berasanya kayaknya tuh mobil beratnya 10 ton gitu ya. Tapi pas mobil itu udah mulai gelinding, Anda satu jari pun atau dua jari itu juga mobil bisa jalan terus. Nah, itu yang dimaksud dengan momentum. Jadi Bapak Ibu yang sudah menjalankannya dengan ada momentum ini, itu lebih mudah daripada Anda jalan, berhenti. Jalan, berhenti lagi. Jalan, berhenti lagi. Nggak ada hasilnya. Ya. Yang keempat, langkah keempat yaitu Anda harus get excited. Ini berbicara tentang emosi ya. Emosi Anda tuh harus seperti orang yang baru pertama kali diterima pekerjaan yang Anda sudah apply begitu lama ya. Atau misalkan Anda lagi jatuh cinta pada pada pasangan Anda, terus Anda diterima gitu ya. Oh, di accept, ya udah, saya terima jadi boyfriend atau girlfriend. Nah, Anda excitement-nya itu seperti di sini Bapak Ibu. Kalau Anda di Atomi berasa kayaknya ya susah ya di Atomi. Saya coba sharing sana sini kayaknya ditolak. Terus udah gitu excitement apa ya Bu? Apa yang bisa bantu saya translate excitement? Kesenangan atau gairah kali ya? Bu Ika ngerti kan ya? Soalnya susah juga bahasa Indonesiain itu. Excitement itu seperti Anda gini lah. Anda nih misalkan baru dapat SIM. Nah, terus papanya Anda misalkan belikan mobil baru. Yang mobil Anda impikan ya. Anda excitement seperti itu. Saya yakin pada saat pagi-pagi Anda bangun, Anda sudah mungkin bangun udah dari jam 6, udah siap-siap, pengen mungkin lapin mobil, mungkin bawa mobil itu keliling. Nah, excitement itu ya, rasa yang bergairahnya ini harus Anda keep selama-lamanya di Atomi ya. Get excited about potensial yang Anda bisa buat di Atomi. Apa itu? Ya, kalau yang sudah Facebook friend sama saya, Anda pasti tahu ya. Saya sering posting di sana di wall saya. Saya bilang seperti ini. Saya waktu itu pasang gambar seorang Imperial Master, dia mendapatkan bonus $1 juta di atas panggung dengan forklift oleh Chairman Hanggil Pak. Saya bilang, ini adalah ending scene ya. Maksudnya gambar terakhir daripada filmnya kita semua para Atomian ya. Sekarang masalahnya kita endingnya sudah tahu ya. Ending scene kalau Anda nonton film Marvel, Anda kan tahu kan misalkan kayak Iron Man-nya mati. Nah, itu kan ending scene ya kan. Nah, kita semua udah tahu nih. Ending scene-nya kita semua akan menjadi seorang Imperial Master dapat $1 juta di atas panggung pakai forklift dikasih oleh Chairman Pak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menulis story ya, cerita atau movie yang kita akan nanti ketemu ending skin-nya ya. Nah, ini banyak orang nggak mengerti Bapak Ibu. Kita harus excited akan potensial bisnis yang akan kita capai, yaitu menjadi seorang imperial. Saya nggak pernah bangun pagi lesu gitu. Karena kenapa? Karena saya tahu hari ini saya sudah 1 hari makin dekat menjadi Imperial Master. Jadi kalau Bapak Ibu masih bangun berasa, aduh hari ini apa lagi ya? Hari ini kayaknya ada meeting lagi nih. Aduh hari ini kayaknya suruh ikut ada leaders meeting nih sama kantor. Aduh kayaknya mesti ketemu ngadain facial nih ke member. Nah kalau Anda nggak punya excitement seperti ini, doesn't matter. Ya, it's not a matter of capacity. Jadi bukan masalah kapasitas Anda. Anda bisa seorang yang kapasitasnya hanya sekecil ini, tapi kalau excitement Anda sebesar ini bisa mengoverpower apa yang Anda sebetulnya punya gitu ya. Maka dari itu waktu Anda mengerjakan Atomi, jangan lihat kapasitas Anda. Mungkin dari segi finansial ya. Oh, saya nggak punya uang. Katanya kalau ikut network marketing saya harus punya modal ya. Karena saya harus mungkin belanja ya. Lalu saya harus belanja dan jual. Di Atomi nggak diajarkan seperti itu Bapak Ibu. Chairman kita nggak pernah bilang Anda harus beli 100 item yang di Atomi Indonesia punya website ke rumah Anda. Nggak pernah Bapak Ibu. Dia hanya bilang beli yang Anda berasa butuh. Lalu Anda berasa ada value-nya. Ada benefit-nya dari produk ini. Lalu Anda pakai untuk sharingkan ke orang-orang dari produk yang Anda sudah pakai. Jadi kalau Anda berasa nggak mampu, misalkan Anda nggak mampu beli sampo-nya, ya jangan beli. Gampang kan?
Jadi bukan masalah kapasitasnya Anda nggak punya, tapi masalahnya judgment dan excitement, gairahnya Anda. Misalkan ya, Anda cuma mampu beli sikat gigi, ya, tapi excitement-nya Anda, kegirangannya Anda tuh gara-gara sikat gigi itu, misalkan gigi Anda tadinya gigongan, hitam, kuning ya, gara-gara pakai sikat gigi Atomi jadi bersih ya. Anda nggak perlu ke dokter gigi lagi dibersihkan. Nah, excitement Anda ini mengoverpower daripada kapasitas keuangan Anda. Lalu Anda kemana-mana, orang akan lihat, ini si Mike kok happy banget ya di Atomi. Ini si Mike kok sepertinya ada keinginan dan pengen kesuksesannya betul-betul, dia bilang apa nih? Will and wanting it to bad enough. Artinya keinginan, hasrat. Hasrat dan keinginan yang sangat too bad enough. Betul-betul sampai pengen mencapainya. Nah, orang bisa merasakan Bapak Ibu. Jadi jangan pikir orang itu beli produk Atomi karena merek Atomi. Jangan. Orang beli produk Atomi bukan Atomi terkenal ya. 100 orang yang kita tanya, pernah dengar Atomi? Paling hanya 1-2 orang. Jadi produk Atomi itu belum terkenal Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Anda kasih lihat logonya, dia tahu, oh saya tahu ini. Tapi kalau Anda cuma ngomong, tahu nggak Atomi? Belum tentu dia tahu. Nah, orang itu akan tertarik dengan proposalnya Anda pada saat Anda punya excitement ini. Pada saat Anda punya gairah untuk men-sharingkan, itu orang bisa berasa. Ya, sampai Anda ada excitement, Anda akan mengoverpower kapasitas apapun Anda. Ya. Yang terakhir, nomor 5. Ini banyak orang yang neglect ya, artinya dia mengabaikan. Oh, saya kerja harus konsisten. Saya kerja tidak boleh istirahat. Ya, ada betulnya, ada salahnya Bapak Ibu ya. Bahkan Tuhan pun dia istirahat di hari ke-7 ya. Kita tidak berbicara tentang agama ya. Tapi kalau kita yang punya agama, kita tahu Tuhan itu saja itu istirahat di hari ke-7. Jadi pada saat kita bekerja, kalau kita nggak pernah istirahat, itu bukan Tuhan Bapak Ibu. Yang tidak pernah istirahat tahu siapa? Itu setan. Setan itu tidak pernah istirahat. Jadi kalau kita mau istirahat, itu udah menduplikasi apa yang Tuhan lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu mulai mengerti ya. Jadi yang tahap kelima adalah Anda harus get away. Get away ini artinya Anda harus recharge. Ya, misalkan Anda punya handphone yang paling baru, iPhone 13 Pro Max ya, yang besar, itu kan harganya 20-an juta ya Bapak Ibu ya. Bisa melakukan zoom yang begitu jauh, saya nggak punya ya, yang saya dengar saja. Itu warnanya bagus, speednya kencang ya, main apapun itu nggak ada laggingnya ya. Anda nggak pernah cas, bisa nggak Anda pakai itu handphone? Nggak ada artinya. Jadi Anda harus mengambil waktu untuk merecharge diri Anda sendiri ya. Caranya ya Anda bisa mungkin luangkan waktu dengan keluarga ya. Misalkan Anda sudah penat gitu, aduh, saya sudah kerja nih kayaknya 7 hari atau 8 hari 7 malam ya. Itu kan hanya metafor saja. Tapi kalau Anda sudah berasa seperti itu, ya Anda ambil waktu. Mungkin Anda reflect ya, pada saat Anda misalkan lagi sendirian, Anda reflect. Apa yang Anda sudah capai selama mungkin 6 hari terakhir ya. Saya paling sering reflect itu pada saat saya lagi dalam mobil. Ya, misalkan saya lagi di dalam mobil, lagi pergi gitu ya sendirian. Itu momen-momen itu saya pakai untuk merefleksi kinerja saya ya. Lalu pada saat mungkin saya mandi ya, saya lagi yang sendirian, saya merefleksikan. Atau mungkin kalau lagi pergi ke mall ya, istri saya lagi jalan-jalan, saya duduk saja sambil saya lihat mungkin buku live skenario saya atau my office saya melalui handphone saya. Nah, ini saya sedang merefleksikan dari kesibukan saya. Makanya memang waktu awal-awal, di awal-awal journey-nya saya di Atomi, memang saya tidak pernah istirahat Bapak Ibu ya. Tidak ada Sabtu Minggu. Buat saya tuh setiap hari adalah hari Senin ya, untuk Atomi. Walaupun saya masih kerja waktu itu ya. Tapi setiap hari adalah hari Senin untuk melakukan Atomi. Sampai di posisi waktu saya mencapai Auto Sales Master, yaitu di sekitar awal tahun 2021, saya sudah punya pilihan untuk bisa mengurangi kerja saya atau sama ya. Apalagi seperti sekarang, saya sudah seorang Sharon Rose, saya 10 minggu di Indonesia, nanti saya nggak perlu kerja lagi, uang masuk terus. Ya. Jadi tadi yang saya bilang, saya itu kerja seminggu cuma 1 hari, kadang 2 hari. Sisanya 5 hari saya jalan-jalan.
Cuma jangan menduplikasi apa yang sedang saya lakukan sekarang. Anda harus duplikasi apa yang dulu saya lakukan. Yaitu di awal-awal tahun pertama dan kedua, itu saya kerja gila-gilaan, Bapak Ibu. Nah, di mana pada saat Anda mulai masuk ke leadership, ya, ada masa-masa Anda perlu get away and reflect. Nah, ini yang saya lakukan pada saat saya sudah mencapai Diamond Master. Artinya, satu hari dari 6-7 hari, ya, itu 6 hari kerja, satu hari saya ambil untuk get away, yaitu saya recharge energi saya, ya. Nggak masalah Anda mau sehebat apa seorang leader Anda, ya, seorang leader diri Anda, kalau Anda nggak pernah recharge, Anda akan kecapean, Anda akan burn out, ya. Jadi take time, dia bilang apa, to cultivate good friends. Kalau Anda punya friends yang baik di dalam Atomi, silakan, mungkin Anda hangout keluar, atau Anda hangout dengan family Anda, atau Anda hangout dengan orang-orang yang important, artinya penting untuk Anda. Nah, ini penting, makanya saya highlight di sini. Kita nggak bisa main dengan semua orang, Bapak Ibu. Ya, Anda berasa, waduh, kalau saya nggak main dengan grup ini, nanti saya dicap ini. Ya, saya selalu bilang ke tim saya, Anda harus keluar dari lingkungan Anda yang tidak membuat Anda sukses. Karena lingkungan ini tidak ingin Anda lebih sukses dari mereka. Ya, semakin dekat hubungan Anda dengan mereka, biasanya Anda bersaing. Ya, apalagi nih grup ini, ya, dari kecil Anda tumbuh bersama, sekolah bersama, masuk kerja bersama, pacaran sama-sama, ya, kawin sama-sama, punya anak sama-sama. Nah, pada saat Anda sudah mulai masuk ke Atomi, teman-teman Anda lihat kan, ini si Mike ngapain ikut-ikut beginian? Ayo kita tolong dia. Nah, saya tuh sedang ditarik-tarik. Udah jangan seperti itu. Jangan ikutin orang-orang kayak gitu. Nah, Anda harus keluar. Jangan yang tadi saya bilang, oh saya mesti hangout dengan people dong, semua orang. Enggak. Only people yang important to you. Ya, artinya orang-orang ini penting untuk Anda. Nah, kalau yang pernah hadir di vision meeting offline yang kemarin, saya jelaskan kan, saya keluar dari semua grup WhatsApp yang saya pikir, yang saya putuskan ini nggak penting. Ya, seperti mantan teman SD, mantan teman SMP, grupnya, ya, mantan SMA, mantan kuliah, keluar semua. Menurut saya ini nggak penting. Ini orang-orang yang kerjaannya hanya ya untuk mereka, atau untuk, ya, hal ini nggak ada membawa kesuksesan. Ya, jadi saya keluar. Saya hanya mau bergaul dengan orang-orang yang saya pilih. Ini bisa membawa saya lebih sukses, dan saya pun bisa membawa mereka lebih sukses. Maka dari itu saya buat grup baru, yaitu yang di vision meeting hari ini. Ya, ada 9 leader. Kita semua ini punya visi yang sama. Kita di sini bukan cari pacar, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau seorang leader, Anda mesti mengerti apa yang upline Anda lakukan. Upline Anda bukan cari pacar. Ya, upline Anda bukan cari saudara. Mereka ini mencari bisnis partner yang bisa diajak sukses. Jadi kalau Bapak Ibu dikit-dikit berasa sensi, ngomong dikit berasa marah, ya, yang saya dengar nggak di-accept ke Zoom, marah, ngambek gitu, ya, karena Anda mungkin lebih tua. Ingat, kita ini bukan cari pacar, saya bukan cari orang tua. Jadi kita di sini menyatukan visi, ini bisnis saya. Saya yang CEO-nya. Pertama saya harus serius, ya. Orang yang serius tidak gampang dikena baper, ya. Saya paling senang istilah Julia. Dia kan pernah bawain kan, jangan baper kalau di Atomi. Jangan bawa perasaan di Atomi. Ya, upline Anda misalkan ngomongnya sedikit keras gitu, ya. Anda marah. Terus nggak telepon, dia telepon, Anda nggak angkat. Yang rugi siapa? Upline Anda nggak rugi. Yang rugi Anda sendiri, ya, menolak. Karena upline Anda seperti orang tua yang mau anaknya sukses. Saya nggak pernah dengar, ya, ibu dari seorang anak, dia mau anaknya melarat. Nggak pernah dengar, Bapak Ibu. Kecuali mama tiri, ya, beda cerita. Tapi kalau ibu kandung, dia keras kepada anaknya karena dia mau anaknya sukses. Dia mau anaknya menjadi orang yang hebat. Maka dari itu para upline juga melakukan hal yang sama. Kalau kami keras, bukan artinya kita itu tidak sayang dengan Anda. Justru karena kita sayang, kita mau Anda supaya maju. Jadi jangan bawa perasaan di Atomi terutama, ya. Jadi yang kelima ini penting sekali untuk Anda melakukan recharge. Tapi kalau Anda di awal-awal
ya. Di awal-awal nih ya, saya ngomong masa Anda sebelum menjadi diamond ya. Kalau Anda sudah sales master, diamond, mungkin menurut saya sih kalau Anda belum mencapai auto sales master, jangan ambil getaway. Terus kerjakan ya. Karena Anda masih di fase menanam ya, fase seperti musim semi di mana petani itu masih menanam bibit. Belum tumbuh gitu ya Bapak Ibu ya. Tunggu sampai Anda sudah mencapai auto sales master, nah Anda boleh getaway. Itu pilihan Anda ya. Tapi kalau hal yang saya lakukan adalah 5 hal ini sampai sekarang. Oke. Hal yang kedua adalah learn how to live your life. Banyak orang nggak mengerti cara hidup. Ya, aneh kan? Banyak orang punya banyak uang, tapi nggak tahu cara spend-nya, cara memakai uang tersebut. Ingat Bapak Ibu, uang itu bisa menjadi hamba yang baik atau tuan yang kejam. Banyak orang itu menghambakan uang, akhirnya menjadikan uang itu tuannya, dia akan menjadi orang jahat. Tapi kalau Anda menggunakan uang ini sebagai alat, uang ini akan menjadi hamba yang baik. Ya, jadi Anda mesti belajar bagaimana cara menggunakan uang. Karena kapasitas Anda mendapatkan uang bukan karena misalkan Anda sudah jalankan Atomi 3 tahun. Saya harusnya sudah auto sales master ini. Tapi kenapa saya belum? Nah, Anda harus refleksi. Karena uang ini Anda nggak bisa kejar, Bapak Ibu. Banyak orang berpikir, kalau saya kerja lebih keras, lari lebih kencang, uang ini akan datang. Nggak bisa. Uang itu hanya Anda bisa attract, seperti magnet. Ya. Kalau Anda bisa menjadi orang yang kapasitasnya untuk mendapatkan uang, Anda bisa meng-attract seperti magnet, uang ini datang sendiri. Ya, jadi jangan kejar uang. Saya nggak pernah ajarkan tim saya, kamu kejar compensation plan. Anda kejar bonus pairing. Nggak pernah. Anda rubah dulu personalnya Anda. Anda rubah dulu pribadi Anda menjadi yang lebih baik. Setelah itu uang akan datang sendiri. Dan yang kedua adalah Anda harus belajar bagaimana menggunakan uang dengan bijak. Ya, banyak orang punya sukses ya, tapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Ya, banyak orang sudah mencapai Sharon Rose, bahkan Star Master. Mereka nggak tahu apa itu kesuksesan pada saat dia mencapainya. Dia nggak punya joy atau joy itu apa tuh? Kesenangan yang dari dalam ya, bukan happiness. Happiness itu kesenangan dari luar, faktor dari luar. Misalkan Anda diberikan iPhone baru ya, Anda senang, tapi itu hanya sifatnya sementara. Kalau joy itu kegembiraan dari dalam yang tidak ada efeknya dari luar ya. Nggak bisa misalkan Anda nggak punya uang, tetap Anda senang. Nah, itu namanya joy ya. Banyak orang yang sukses, mereka nggak tahu melakukan apa dengan kesuksesannya, dan mereka nggak bahagia. Banyak Bapak Ibu ya. Jadi Anda mesti belajar hal ini. Nah, ini adalah quote yang saya akan tutup lecture hari ini. Sukses without fulfillment sama dengan failure. Kesuksesan tanpa pemenuhan hal-hal yang Anda bisa penuhi itu seperti kegagalan ya. Jadi gagal itu bukan Anda nggak sukses, bukan. Walaupun Anda sukses tapi tanpa fulfillment itu sama dengan kegagalan ya. Oke. Ini adalah kata-kata terakhir juga ya, get away, take the time ya, keluar, ambil waktu, refleksikan akan hidup Anda, recharge ya, recharge baterainya Anda, do some growing, artinya Anda harus bertumbuh setiap hari, lalu ketika Anda kembali, Anda berasa bahwa hal-hal yang dulu berasanya susah menjadi lebih mudah ya. Nah, ini kata-kata saya ambil dari seorang speaker ya, namanya Jim Rohn. Dia bilang seperti ini, jangan berjalan di depan saya, karena saya mungkin tidak akan ikutin Anda. Jangan berjalan di belakang saya, karena saya mungkin tidak akan memimpin Anda. Tetapi berjalanlah di samping saya dan jadilah teman saya. Ya, jadi kita di Atomi, kita ini bukan bos Anda ya. Anda juga bukan bawahan saya. Kita ini semua teman, kita jalan bersama-sama.